Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah para pecinta ubi jalar. Nah, hari ini kembali setelah 4 hari saya melakukan aktivitas yang kemarin saat penanaman ubi jalar red kasdu 2 saya tutup pakai jerami ya. Nah, alhamdulillah di pagi ini di 4 hari setelah saya tanam kita melihat kondisinya seperti ini ya. Nah, ini yang kemarin semua saya tutup. Hari ini saya pupuk, kemudian saya buka seperti ini ya. Nah, ini setelah 4-5 hari seperti janji nih Bang Heri kemarin, kita membuka penutup atau peneduh saat menanam ubi jalar di kala panas ya, seperti ini hasilnya. Nah, ini tadi sudah saya lakukan pembukaan mulsa dari jerami ya. Nah, seperti ini. Nah, kita bersihkan, berada di area kita taruh pada parit ya. Nah, kenapa kok Bang Heri menaruhnya pada parit, tidak berada di sampingnya saja, yang penting tidak mengenai batangnya ya. Ini kalau analisa saya melakukan ini, yang pertama, andai kata ini nanti ada yang menjalar menuju parit, otomatis akar tidak akan menancap pada tanah ya. Ini nah, jerami ini akan menjadi tumpuan saat ubi jalar itu jatuh ke area antar bedengan atau paritnya. Nah, seperti itu ya, keunggulan dari pemakaian jerami yang kita taruh pada tanah atau antar bedengan. Nah, itu fungsi yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, jika kita menaruh ini tetap berada di atas, ini kalau masih banyak curah hujan, itu akan meresap mengenai pada umbinya ya. Biasanya kalau umbi yang berwarna kuning itu akan menjadi kecoklatan kulitnya ya, jadi mengurangi penampilan. Nah, saya menghindari itu dengan cara ini, menaruh jerami bekas tutup tadi itu berada di antar bedengan ya. Jadi tetap nanti kalau sudah lapuk menjadi komposnya itu terserap oleh akarnya, tapi tidak mengganggu penampilan ubi atau isi dari ubi jalar yang kita tanam ya, seperti itu ya. Nah, ini pemupukan sudah saya lakukan ya tadi ya. Nah, pemupukan pertama saya lakukan ini di 4 hari ya, karena kemarin saat nanam saya belum sempat membawa pupuk. Akhirnya di 4 hari setelah membuka mending saya pupuk. Oh ya, pupuk saya seperti ini ya. Untuk penampakannya 4 hari pasca tanam seperti ini ya. Nah, ini untuk patokan bunga itu kadang ada yang menanyakan berapa bulan ini kok sudah berbunga. Nah, seperti ini ya. Ini saya tanam memang ada bibit bunga atau sudah ada bunganya semuanya. Jadi setelah saya tanam pun langsung mekar seperti ini ya. Jadi itu tidak mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman kita. Yes, nggak apa-apa. Itu memang pembawaannya ya. Pembawaan saat saya mengambil bibit itu kita tanam sudah ada bunganya semuanya. Jadi nggak apa-apa ya. Nah, ini menandakan tanaman kita itu sudah memulai akar paling tidak ya 2 cm lah. Nah, seperti ini ya kawan, kondisi ini tanaman Bang Heri. Nah, contohnya seperti tadi ya, pemakaian mulsa itu cuman sebagai penutup saat kita menanam pada masa panas ya. Kemudian kalau sudah hidup 4 hari sampai 5 hari seperti janji ini kemarin ya, seperti ini ya. Nah, ini kita mengintip dulu akarnya sudah seperti apa. Nah, seperti ini. Ini perakaran setelah 4 hari. Kalau kita menanam dengan sistem ditutup itu, akarnya sudah seperti ini. Nah, ini sudah panjang seperti ini ya. Nah, ini nanti akan yang bahan umbi sudah kelihatan. Ini berwarna lebih merah karena ini ciri khas ubi jalar ini, umbinya merah ya. Jadi pemakaian mulsa itu sangat membantu banget ya untuk itu. Jadi walaupun pupuk pertama sedikit ya, ini bisa kita tabur seperti ini. Nah, seperti biasa. Nah, gunanya ya yang jelas agar mengurangi tingkat penguapan
dari pupuk kimia yang kita pergunakan. Kenapa kok selalu memakai pupuk kimia ya? Ya memang untuk menjamin pertumbuhan itu cepat. Ini saya selalu memakai pemakaian pupuk kimia. Tapi dosisnya saya kurangi ya, sedikit sekali ya. Ini nanti bisa pemupukan cuma sekali ini saja karena kita sudah memanfaatkan jerami bekas untuk tanaman kita ya. Tapi kalau kita tidak memakai ini, biasanya saya lakukan itu pemupukan 2 kali ya. Tapi kalau sudah ada jerami seperti ini, itu bisa cukup 1 kali saja sudah hasilnya bagus sesuai dengan harapan. Ini ya. Contohnya yang di bawah ini semua saya lakukan pemupukan 1 kali, sudah seperti itu ya. Ini nanti bisa saya pupuk 2 kali juga bisa tidak ya, karena sudah mendekati musim panas, tidak perlu pupuk banyak, hasilnya sudah lumayan bagus. Ini selamat pagi Pak Kasini. Selamat pagi. Nah ini beliau yang kemarin ngambil bibit dari tempat saya sampai urung tak delok Pak. Wis urip apik Pak nggih. Sudah bagus sekali Pak di sana. Oke. Tempat itu sudah umur pinten? 20-an hari. 2 minggu. 2 minggu lah. Ya 2 mingguan ya. Yes, nanti setelah beberapa hari lagi tak review ke sana. Bisa dilihat. Bisa divideokan. Nah, ini. Ya. Oke, monggo Pak dilanjut. Ya. Nah, tadi ya Pak Kasini juga lewat di lahan saya, sedang nurut banyu rek wong kene ngarani. Ndelok banyu. Air pengairan ini mati lagi. Nah, seperti ini ya yang sudah saya lakukan pemupukan tadi. Nah, ini untuk tanaman varietas andalan ini saya ya, tetap red kasdu ya. Ini harus kita buka. Nah, ini untuk 4 hari setelah penanaman kita buka. Nah, alhamdulillah hanya beberapa persen saja yang mengalami gosong kena panas ya. Nah, tapi kalau kemarin saya nanam tidak langsung saya mulsa dengan jerami, ya otomatis banyak yang layu karena setelah penanaman ini panasnya luar biasa. Nah, contohnya kayak gini yang tidak tertutup. Nah, ini gosong ya, karena faktor panas yang ekstrim. Nah, seperti ini. Jadi pemanfaatan jerami bekas saat penanaman di musim, ya bukan musim panas tapi kondisi cuaca panas, itu sangat berpengaruh banget ya kalau kita tidak menutup. Kalau di tempat saya, mungkin kalau di udara yang lebih panas apalagi ya, seperti itu. Jadi kita memanfaatkan jerami itu beberapa fungsi sangat penting untuk tanaman ubi jalar ya. Pokoknya intinya kita berbagi sharing tentang pengalaman ya. Mungkin ada yang tidak sesuai dengan di tempat Anda ya, bisa komen ya. Tapi harus berdasarkan fakta ya. Kalau kita komen dengan sesuatu yang tidak sepadan dengan pendapat kita, monggo ya. Solusinya juga dibagikan, pengalamannya juga dibagikan. Ini biar kita sesama petani itu saling yang namanya sharing ya, kita berbagi pengalaman. Jika masuk dengan metode kita contoh seperti itu. Nah, oke, itu tadi ya sekilas saja tentang 4 hari setelah tanam, kemudian saat tanam kita memakai mulsa, setelah itu kita buka hasilnya seperti ini, sesuai dengan harapan. Yuk kita menuju peta atas milik saya sendiri. Nah, ini sudah terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 lajur ya. 8 lajur ini satu lajurnya ada 50 kali 8, 400 batang ya. Hari ini sudah seperti ini. Usianya ini 12 hari ya. Nah, seperti ini sudah hidup, benar-benar hidup. Tunas sudah banyak tumbuh. Ini adalah varietas red kasdu 1 ya. Untuk tadi red kasdu 2, yang peta ini red kasdu 1 ya. Nah, ini sepilnya kayak gini ya. Ini kemarin penanaman juga sama, tapi bibitnya berbeda, beda jenis, tetapi kualitas bibit ya hampir sama. Tapi ini lebih tua bibit yang saya pilih,
untuk red kasdu 1 ya. Karena red kasdu 1 kalau milih bibit yang tua itu akan lebih efektif ya, lebih tahan terhadap panas. Walaupun kita tidak memakai peneduh saat menanam. Beda dengan yang bawah tadi, kemarin saya ngambil bibit yang masih banyak mengandung pupuk kimia ya, karena usianya muda, jadi harus kita tutup. Tapi kalau yang bibitnya batangnya lebih tua itu lebih tahan terhadap yang namanya cuaca panas. Tapi masih kategorinya yang walaupun tua itu tua tidak terlalu tua ya, pokoknya tua keladi sedengan. Nah, ini untuk peta atas yang kemarin sawah ini saya kerjakan juga, tapi belum saya bikin gulutan karena masih terlalu basah lahannya. Ini nanti sekitar muat 600-an batang satu area ini. Ini sudah saya gemburkan pakai rotari cakar baja kemarin ya. Nah, ini persiapan nunggu biar kering sekalian, nanti setelah kering ada hujan baru saya gulut, saya tanam. Ini nanti akan berisi gemoy 1 sama red sweet ya, yang akan saya tanam di bedengan area atas ini yang saya tanam. Ngono ya. Oke, seperti ini ya. Hasilnya kayak ini, mantap banget. Dan alhamdulillah untuk kawan-kawan yang sudah hari ini menyimak, itu tadi ya cercah pengalaman saya penanaman ubi jalar kalau kita saat musim panas, pemakaian mulsa dari jerami bekas saya tutup, kemudian di 4 hari kita buka, hasilnya seperti itu tadi ya. Kita aja bagus sekali. Tetap semangat para petani Indonesia, para petani ubi jalar dan juga petani yang lain. Salam tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.